Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Hari ini hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, kita akan belajar tentang tema 3. Sudah disiapin belum buku tema 3-nya? Buku tema 3, pensil, penghapus, tolong disiapin sambil menyimak video dari Ustazah ya. Baiklah teman-teman, solihah Ustazah. Di sini ada motivasi nih. Pendidikan adalah senjata mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela. Di tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kewarganegaraan, dan Pancasila. Ya, teman-teman tahu tidak, nasi itu merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Nasi itu berasal dari mana? Dari beras. Beras dari mana? Dari padi. Padi tempatnya di mana menanamnya? Di sawah. Oleh siapa? Oleh petani. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Beragam tumbuhan merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tumbuhan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Lihat ya gambar di samping, itu merupakan bahan pokok kita, yaitu ada padi. Nanti dari padi menjadi beras. Ada pohon sagu. Jadi bisa jadi tepung sagu untuk olahan bahan pokok juga ya. Ada singkong ya, nanti juga bisa buat olahan ya, bisa buat kue, keripik, dan lain sebagainya. Padi adalah tanaman yang bijinya dikonsumsi sebagian besar Indonesia. Jadi yang kita makan selama ini nasi itu adalah padi yang sudah diolah. Makanan pokok rakyat Indonesia itu padi. Tumbuhnya di mana? Di sawah, di dataran rendah. Merupakan sumber daya alam hayati, yaitu tumbuhan, termasuk jenis tanaman rumpun. Jadi dia berumpun-rumpun ya, tidak satu. Padi tersebut kaya akan karbohidrat, jadi mengenyangkan. Memiliki biji tunggal yang disebut dengan monokotil. Tugas teman-teman sebelum menulis adalah tugas voice note. Tugas voice note itu kirim teks yang ada di buku di halaman 1 dengan suara nyaring atau lantang, kirim lewat voice note ke grup. Oke. Dan tugas menulisnya adalah di halaman 2, itu adalah tugas bahasa Indonesia, menjawab pertanyaan dan membuat 5 pertanyaan. Menjawab pertanyaan dan membuat pertanyaan. Halaman 6 mengisi tabel pada tugas IPS. Halaman 7 dan 8 adalah tugas PPKN. Sedangkan halaman 10 menulis pendapat, tugas IPA ya. Di materi IPA ini, ilmu pengetahuan alam ini, kita akan membuat gambar di tabel atau kotak-kotak yang sudah disediakan di buku. Perhatikan halaman 3. Nah, di sini kita membuat diagram ya, berdasarkan bacaan yang sudah kita baca tadi lewat yang dikirim ke Ustazah lewat voice note. Halaman 1 kita buat gambar ya. Gambar pertama tuh apa dulu nih? Nah, beranak pertama mungkin biji padi kita rendam. Nah, itu caranya. Terus gambar kedua mungkin biji padi akan tumbuh. Di sini Ustazah akan mencontohkan 2 contoh ya. 2 contoh kanan dan kiri itu 2. Sedangkan kalau di buku kan hanya 1 contoh ya. Nih, teman-teman boleh pilih yang mana saja ya. Silakan dengan bahasa sendiri juga boleh. Nah, setelah biji padi, gambar kedua adalah biji padi yang tumbuh. Lalu batangnya memanjang ya, kalau tumbuh kan keluar ya ke atas. Nah, setelah itu baru tanaman padi berbunga hingga
gabah matang, berkembang, penuh, keras, dan berwarna kuning, baru siap dipanen. Dan setelah dipanen, diolah menjadi beras. Ini adalah proses cara menanam padi, dari mulai dia belum tumbuh, ya, dari biji sampai sudah tumbuh dan besar dan sudah mengeluarkan biji yang siap untuk dipanen dan dijadikan beras. Beras buat apa? Buat dimasak menjadi nasi dan dimakan oleh kita. Begitu untuk proses awalnya beras itu atau nasi itu terjadi. Di dataran rendah, pada umumnya masyarakatnya menjadi petani. Karena hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut relatif rendah, yaitu 200 hingga 300 meter saja di atas permukaan air laut. Beda dengan dataran tinggi. Kalau dataran tinggi itu manfaatnya juga sangat banyak ya. Tidak hanya untuk sawah juga ada di sana, tapi kebanyakan masyarakat sana memanfaatkan kegiatan untuk perkebunan teh, cengkeh, kopi, sayuran, dan berbagai macam buah-buahan lainnya. Di sana juga tempat objek wisata, contohnya kota Bandung, Bogor, itu adalah dataran tinggi. Siapa yang sudah pernah ke sana untuk traveling? Nah ya, pasti sudah pada pernah ke sana, bukan? Di sana tempatnya sejuk ya, tidak seperti di tempat kita di Cikarang, ya. Tapi tidak apa-apa, semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, pantai. Di pantai pun digunakan orang untuk tempat rekreasi, untuk ketenangan batin ya mungkin ya. Sebagai lokasi tempat tinggal juga para nelayan, terus mencegah air pasang ya langsung memajari dari daratan, yaitu pantai itu ya, sebagai habitat dari hewan-hewan yang hidup di air, sarana olahraga air juga bisa ya. Mau itu sebagai area tambak garam atau udang juga bisa untuk daerah pantai tersebut. Sekarang manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya adalah sebagai bahan makanan, penyejuk lingkungan, menghasilkan oksigen, dan penyerap karbon dioksida. Jadi manfaat tumbuhan itu banyak sekali di sekitar kita ya. Siapa yang tidak menemukan tumbuhan? Pasti menemukan tumbuhan semua ya. Pohon dan bunga serta tanaman hias lainnya. Itu termasuk tanaman atau tumbuhan. Berikut merupakan contoh hak. Nah, di sini kita akan bicara tentang hak kita terhadap tumbuhan. Adalah kita bisa berhak menikmati udara segar. Kita mempunyai hak memanfaatkan hasil tumbuhan. Kita juga mempunyai hak memperoleh air bersih dan sehat yang telah disediakan oleh alam. Kita juga punya hak menikmati keindahan tanaman, mempunyai hak memperoleh apa yang kita butuhkan, dan kita juga punya hak bebas terhadap pencemaran lingkungan. Jadi itulah hak-hak yang diketahui ya, yang patut kita ketahui. Nah, teman-teman lihat sendiri tumbuhan-tumbuhannya, kalau kita lihat ya, panennya banyak, bunganya indah, pasti kita senang melihatnya ya. Dan dengan banyaknya tumbuhan tuh mata kita juga kelihatan segar ya, udaranya juga bersih. Sedangkan yang merupakan kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah yang pertama, melindungi tumbuhan tersebut dari kepunahan. Yang kedua, menjaga dan melestarikan tumbuhan tersebut agar tidak rusak. Yang ketiga, menyirami tumbuhan agar tumbuh besar dan subur. Yang keempat, memberi pupuk supaya tumbuh dengan baik. Yang kelima, melakukan reboisasi. Ya, ayo siapa yang tahu reboisasi apa? Reboisasi itu penghijauan hutan Bali. Jadi biar hijau lagi, tidak gundul ya. Karena kalau gundul banyak sekali akibatnya. Ya, jadi kita juga mempunyai kewajiban tersebut untuk melakukan reboisasi itu. Nah, buka halaman 9. Di halaman 9 kita
diminta untuk memperhatikan gambar-gambar. Ada 3 gambar ya, gambar A, gambar B, gambar C ya. Nah, sebelum kita bahas gambar ini, di sini di halaman 8, di sini kita diminta untuk berpikir sebelum membuangnya ya. Siapa yang suka membuang nasi atau nasinya tidak habis kalau makan? Nah, jika mau makan, ambillah nasi secukupnya, tidak usah berlebihan ya. Jadi kalau kita sudah ambil nasi, harus dihabiskan. Ayo teman-teman, lihat gambar ini. Bayangkan berapa lama petani ini menanam biji ya. Dari biji sampai menjadi beras yang siap dimasak. Hari pertama, terus kemudian setelah hari pertama 21 hari sampai 30 hari baru menanamnya ya ke sawah. Terus hari pertama itu membajak dulu, hari ke 100 ya baru jadi tumbuh tinggi. Hari ke 120 baru siap dipanen. Tuh, baru setelah dipanen terus diolah ya biar jadi beras. Setelah itu baru jadi beras. Lama prosesnya ya. Kita kerjakan bersama. Lihat gambar lagi di halaman 9. Sudah dibuka bukunya. Ini pertanyaan adalah, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Baik, kita cari bersama yuk. Siapa yang tahu gambar A? Betul, menebang pohon. Gambar B, menanam pohon. Gambar C, menyakiti pohon. Yang pertanyaan kedua, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Nah, pertanyaan begini kita harus pahami. Berarti kalau mengapa ada alasannya. Tidak baik gambar A. Karena jika mengapa pasti ada karena jawabannya. Karena dapat merusak lingkungan. Gambar B, baik karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Gambar C, tidak baik karena dapat merusak tanaman. Pertanyaan berikutnya, dampak bagi lingkungan apa terhadap gambar-gambar tersebut? Gambar A, hutan menjadi gundul. Gambar B, lingkungan menjadi hijau. Gambar C, banyak tanaman rusak. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, dampak bagi orang lain. Dampak bagi orang lain. Gambar A, hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Gambar B, orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah dan udara menjadi segar. Gambar C, ya, orang lain tidak dapat menikmati keindahan tumbuhan. Pertanyaan selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Ya, gambar A, dengan menebang hutan berarti melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Gambar B, tidak, karena menanam tanaman justru membantu orang lain. Gambar C, ya, dengan merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain menikmati keindahan tanaman. Pertanyaan selanjutnya di halaman 10 di paling atas. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A, belum. Seharusnya mereka memanfaatkan hutan dengan bijaksana. Dengan menebang hutan berarti melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Gambar B, sudah. Menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Sedangkan gambar C, belum. Merusak tanaman, tindakan yang tidak baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, menebang hutan sembarangan harus dihukum. Gambar B, mengajak orang lain untuk menanam. Gambar C, tidak menyakiti tanaman. Nah, seperti itu ya teman-teman, hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk materi hari ini cukup sekian. Ustazah ucapkan terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Jangan lupa jika keluar memakai masker selalu cuci tangan. Jika teman-teman belum paham, putar selalu videonya ya, putar kembali videonya. Jangan lupa tugasnya dikirim ke Ustazah untuk voice note di grup ya. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah bersama. Dan Ustazah ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.